Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam Refresh Gereja Toraja Jumat Sion Penajam, Jumat 10 Juli 2020. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 39. Sekali lagi dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 39. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami mulai dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di surga, kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami dengarkan dengan baik ya Bapa. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 39. Melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Dari pembacaan firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 39, saya beri tema tetap teguh menghadapi masalah kehidupan. Sekali lagi, tetap teguh menghadapi masalah kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan dan kehidupan kita sehari-hari saat ini, pastilah kita merasakan keadaan yang sulit. Dan seringkali membuat kita terjebak dalam masalah yang berbelit-belit. Belum selesai satu masalah, timbul lagi masalah yang baru. Hal ini membuat langkah kita dalam menjalani kehidupan seperti terkunci oleh masalah, sehingga membuat kita tidak mampu melangkah dan menjalani kehidupan ini. Kadangkala masalah ini memaksa kita untuk bertekuk lutut agar kita menyerah dan pasrah. Masalah membuat kita hidup terhimpit dan membuat kita tidak mampu lagi untuk melangkah. Seolah-olah harapan itu semakin sempit atau bahkan tidak ada lagi buat kita sekalian. Bagaimana menghadapi keadaan atau kondisi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Seharusnya sebagai anak-anak Allah, sekalipun kita sudah tidak mampu lagi untuk melangkah dan hidup terhimpit, tetapi kita masih memiliki kedua tangan untuk terlipat, berdoa, dan memohon kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita bisa meminta kebebasan. Hanya kepada Tuhan kita bisa menemukan kelegaan dan kedamaian. Hanya kepada Tuhan pula kita akan diberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Yakin dan percayalah bahwa harapan yang mungkin nyaris hilang dalam hidup kita, mampu Tuhan ubahkan menjadi solusi yang terbaik terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Asalkan kita senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan dalam setiap
persoalan dan pergumulan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap rencana kehidupan kita, kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berserah kepada Dia, yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai kita. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami berserah padamu untuk segala aktivitas kami, tugas dan pekerjaan kami, apapun tugas dan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, tuntun, berkati, lindungi, dan sertai kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat tenaga medis, tenaga sukarelawan, TNI Polri yang masih setia dalam tugas dan pelayanan mereka, setia dalam menangani saat ini pandemi COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, memberi kekuatan, kesabaran, hikmat, dan akal budi, serta kesehatan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, rencana mereka, pendidikan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Tuntun, sertai, dan berkati ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang jauh terpisah, baik karena pekerjaan, pendidikan, atau apapun tugas dan pekerjaan mereka. Lindungi mereka, sertai mereka. Ajarlah mereka untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam tertimpa musibah, bencana. Kiranya Engkau memberkati pula sehingga mereka senantiasa mengucap syukur dalam kondisi dan keadaan apapun. Mereka mengandalkan Engkau, mereka mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Kami percaya Engkau menjadi obat, Engkau menjadi tabib, Engkau menjadi penyembuh yang setia ya Bapa. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan tangan-tangan mereka sehingga mereka dapat pulih, dan daripadanya itu mereka senantiasa mengucap syukur serta mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan mereka ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.